selesai acara pernikahan sahabat kami. Sahabat Firda dan Mas Danis baru aja selesai. Rujak ya, Me? Rujak. Oh, nggak diambilin ya? Oh, di belakang kamera ya buat buat nonjok handphonenya. Iya, nggak bawa Nonjok tripod. buat Menahan. menahan handphone karena kita nggak bawa tripod. Kita melanjutkan obrolan Tadi pagi sebelum yang kita tertunda. menuju ke tempat ini di mobil kita ngobrol-ngobrol nih, sebenarnya nggak sengaja. Dan obrolannya seru ternyata. Seru Terus banget. kita memutuskan untuk udah kita lanjutkan nanti. Bener. Bentar nih, kakiku lagi biasa Meluruskan kaki. meluruskan. Tadi mau 1:30 nih, belum Iya. tidur. Habis aku mau sama teman-teman fitting baju. Fitting Hai. baju. Fitting Lalu baju. habis itu baru bisa tidur 1:30. Kepikiran pakai kostum apa lagi gitu ya. Makasih ya buat Hendra yang udah merekomkan satu Emang kostum. kalau kita mau ada job pasti bingung outfit. Apalagi jobnya yang kayak gini, Dan pernikahan. betul, bingung. Jangankan MC ya, mau kondangan aja Ribet. kalau pernikahan gitu ribet, bajunya pakai yang mana kayak gitu. Dan tadi kita di mobil membahas soal kejadian-kejadian lucu selama siaran. Jadi kan tadi ini aku harusnya siaran kan Zaki, akhirnya diganti karena kan MC. Ternyata yang gantiin aku terlambat. Hai pengganti, siapa namanya? Robi. Tadi kita dengerin Rombi loh siaran pas di Dia mobil. gantinya harusnya jam 7, tapi dia jam 7 belum siap-siap, jam 8. Nah, ketika kita dengerin Robi di awal opening dia enggak belibet ya ternyata. Kupuh ya kayaknya ya. Kupuh. Itu Nah, mempengaruhi iya, penyiar benar. loh. Kita buru-buru, Nggak ada prepare ya. nggak ada prepare, itu pasti mempengaruhi penyiar. Gara-gara si Rombi, jadi akhirnya kita ngalir deh tadi ceritanya ya. Pengalaman-pengalaman siaran. Kalau aku sih zaman dulu siarannya di boleh nyebutin radio nggak ya? Boleh. Boleh ya. Dulu tahun 2007, kalau aku siarannya di Habibullah. RSA FM 94,8 Radio Wis. Suara Habibullah FM. Ilali kok masalah mah. Assalamualaikum warahmatullahi Oh wabarakatuh. iya gitu. Pamit dong ya akhirnya. Nah, dulu pengalaman-pengalamannya di situ. Kalau tadi si Mei masih sedikit pengalamannya. Maksudnya baru satu yang disebutin. Bener. Pengalamannya tentunya masih banyak. Bener-bener. Nah, dulu ceritanya gini, Mas Faris nih ceritanya. Hai Mas Faris. Sekarang masih siaran di sana. Masih. Iya. Mas Faris ini dulu penyiar apa namanya? Kendang Kempul, lagu-lagu bahasa Osing apa ya namanya? Aku Iya, lupa. iya. Nama programnya. Mm. Dapatlah tugas untuk siaran sahur. Sampai sekarang ya masih Masih- magang masih di sama situ. Kang Hendrik. Mas sama Pak Herdi sih mantan bos. Nah, Mas Faris ini Iya. jam 2 kan udah harus standby di sana. Jam 2. Jam 2 pagi. Karena sahur kan, acara sahur. Oh, kan. acara sahur, Nah, acara sahur. iya. Jam 2 pagi sudah standby. Mm. Dan kemudian setelah acara selesai 2 jam kalau nggak salah, sampai dengan jam 4 sampai dengan imsak. Setelah itu 1 jam tutup, kemudian jam 5 buka lagi kayak gitu ya. Setelah jam 4 atau jam 4 kurang menjelang azan subuh, disusun kan itu di apa sih namanya, kayak winemnya gitu kan Iya, namanya kan. Jadi disusun playlistnya lah. di playlistnya, diurut lagu, kemudian sampai dengan azan, sampai dengan selesai penutupan kayak gitu. Ditinggallah mandi sama Mas Faris, mandi di kantor. Udah kan, pasti dia Mau tenang sholat kan, subuh rumah gitu. mandi enak gitu ya, ternyata. Tenang. Habis itu sampailah kepada playlistnya azan. Subuh kan. Ternyata Adanya kenapa? subuh, ternyata adanya Adanya adzan maghrib, puasa. Ada sengungnya kalau di Banyuwangi. sirene Ada sirine mau buka puasa. Dari kebayang dong, subuh-subuh ada sirine mau buka puasa. Mas Apa yang Faris dilakukan gimana Mas tuh? Faris? Dia dari kamar mandi tanpa baju, masih ada busa-busa, lari ke ruang siar untuk mematikan. Masa sih tanpa baju? Bener. Tapi masa sih? Iya bener, beles. Bugil gue. Iya Allah bener. Allah. Nanti bisa dikonfirmasi ke Mas Faris. Itu bukan aib ya. Tapi Itu cerita lucu. kejadian cerita yang lucu aja. memang sebagian besar penyiar tuh pasti pernah lah ada kesalahan-kesalahan kayak gitu, Ya, benar, salah benar. playlist, salah ngeset lagu Ngeset atau ngeset lagu. playlist. Dan itu kejadian itu menggemparkan seluruh isi kantor. Ya untungnya nggak sampai keluar ya. Ini baru dikeluarin hari ini. Itu kejadiannya 2007, sekitar 2006 2007, sudah lama banget. Udah lama banget. Jadi harusnya azan subuh Adzan subuh, keliru azan. keliru pasang adzan maghrib, dan itu ada sirine untuk buka puasa. Orang-orang pasti loh udah Nah, buka itu puasa kan ya. lagi gitu.
yang bikin apa ya, kayak kangen gitu ya sama suasana kumpul-kumpul teman penyiar ya. Kalau ketemu yang dibahas ya gitu, suasana lucu-lucu yang kejadiannya terjadi pas siaran-siaran. Ada lagi nggak kalau Mei? Kalau Aku Mei pernah sih kayak Mas ceritanya Fahri. bukan cerita lucu sih, kayaknya cerita Mbak Natali ya. Serem itu. Kalau aku yang bukan lucu sih, tapi pernah kayak gitu adalah ketika selesai ngomong lupa Matikan mic. matiin mic. Sering. Apalagi penyiar baru pasti sering banget. Untungnya aku nggak ngomong yang aneh-aneh atau apa gitu, tapi programmerku dengerin. Ngomong apa? Mic-nya gitu, mic matiin gitu. Oh iya, aku tuh ngomong Untungnya apa ada ya? lagu ya, maksudnya ada Ada nggak lagu, begitu jelas kan. oh iya, ada lagu dan nggak begitu jelas, samar-samar gitulah aku ngomong. Itu sih. Kalau Yang paling dulu sering adalah lupa matiin mic-nya mic. ya, Lupa matiin mic. untuk masih on air. Mm-mm. Sering Betul, dulu. Kalau aku juga pernah masih awal Atau masih ini training. Zaki, udah semangat mau ngomong, ternyata nggak ke atasin, Oh. mic-nya nggak dihidupin. Jadi aku lagu itu udah ke atas bawah, tapi mic kok Kok masih belum menyala ya? ya, Kayak gitu. aku merasa aneh, kok nggak menggema nih di ruangan itu gitu kan, biasanya kedengeran gitu. Terus aku lihat, ya Allah, dia nggak nyala gitu, mic-nya tuh nggak nyala. Jadi aku ngomong dari tadi udah enak-enak, udah informasinya udah cakep gitu ya, ternyata nggak mengudara, aneh. Jadi cuman ada suara musik pelan, Semangatnya udah membara ya. semakanya udah Tapi membara. suaranya nggak keluar. keluar. Kalau Kesel masalah sih. mic yang lupa matiin, aku juga pernah kejadian. Waktu masih awal-awal yang pertama masih training. Kayaknya kan gitu tuh awal-awal Iya, gitu ya, benar. penyiar-penyiar baru. Tapi gitu. ketika aku udah beberapa ya hampir 1 tahun itu juga pernah. Kalau yang pertama lupa matiin itu sebenarnya sih senior yang kita kan Dulunya. siarannya duet. Jadi Oh. siaran seniornya iya. operator, Mm. aku yang siaran, lupa Ya. lah matiin. Jadi ngobrol. Aku kalau ngobrol kalau dengar suara sendiri tuh nggak suka. Itu bunyinya. Itu on air, temanku kedengeran pas waktu SMA dulu. Itu pertama. Nggak terlalu ya. Maksudnya nggak terlalu fatal karena yang Iya, diomongin omongannya juga masih nggak- normal. Ada nggak sih yang fatal? Ada. Mancing-mancing. Tapi memang bener ada. Jadi kita mau sharing aja sih teman-teman, sebenarnya di dunia siaran radio itu ada satu cerita-cerita yang kayak gitu loh. Iya, Itu bukan nyata bukan adanya. aib, bukan apa, tapi memang ya manusiawi lah Kita ya. tuh menertawakan lupa. kekonyolan kita sendiri. Ada temen nih yang gue mau sebut namanya, Nggak usah. berantem sama pacarnya pas azan duhur, dan itu on air, lupa matiin. Itu seru juga. Jadi kedengeran antara azan sama orang bertengkar. Pendengar kan yang lapor nih, akhirnya telepon ke radio. Apalagi Itu zaman dulu Zaki ya, pendengar tuh masih intens banget masih dengerin. intens, masih pakai radio, belum ada internet segencar seperti sekarang. Jadi telepon langsung ke kantor, bahasa itu ada ini kayaknya mic-nya boleh matiin kayak gitu. Akhirnya Ini orang sadar, bertengkar. "Hah, beneran tah katanya gitu. Padahal lagi berantem. Aku lagi di depannya waktu itu nunggu next acara berikutnya gitu kan, aku di depan mau pergantian. Jadi sebelum pergantian azan dulu. Pas azan itu udah berantem di telepon. Di telepon. Dan lupa matiin Mic-nya. mic-nya. Itu dia lucu juga. Mm-mm. Apalagi Lucu ya? sih bagi kita ya kan, gitu itu lucu Cuman gitu. Bisa buat Bagi cerita. pelakunya mungkin Nggak lucu. nggak lucu juga. Apa lagi ya kisah-kisah salah bacain adlibs, pernah nggak Zaki? Fatal Fatal sih itu ya. Itu fatal. Aku pernah harusnya ada iklan, apa sih kalau iklan yang dibacakan langsung kan lebih mahal ya. Adlibs. Iya, Adlibs ya, kan lebih adlibs mahal. lebih mahal daripada lu spot. Lebih mahal, dan itu sebenarnya ada jadwal, cuman aku lost, nggak tak bacain. Besoknya kena tegur kayak gitu. Iya. Semacam itu sih. Terus apalagi ya? Kalau matikan mic tadi itu ada lagi sih, udah lama siarannya. Cuman karena komputernya lagi nggak bisa, jadi pakai CD waktu itu. Jadi pakai CD kan. Manual. Jadi pakai CD manual. Masukin CD, mic-nya kan di sini nih. CD di sebelah sini untuk naikin. Jadi tanganku dua ke sini, seret, lagu naik, mic-nya lupa nurunin kayak gitu. Dan akhirnya mic-nya masih nyala, untungnya sadar, ngobrol biasa. Untungnya sadar ada teman yang di luar yang Ada lagi yang dengerin. ngingetin. Nah, makanya siaran malam waktu itu. Ngomong siaran, ya cerita lucu banyak sih. Kalau masalah siaran lebih enak sih kayaknya nggak usah ribet pakai baju apa ya, apalagi kalau siaran malam. Aku tuh dulu punya cita-cita kalau mau kerja, dapat kerjaan misalkan, punya kerjaan yang baju kantornya tuh bebas. Dan kayaknya dijawab sama Tuhan tuh
ya aku langsung dikasih ya kejadian. Tapi sebelumnya masih sebelumnya pakai kantoran seragam dulu. ya. Sebelumnya kan bingung gitu. Padahal lebih deket ya kantornya dari rumah ya. Betul, dan secara income juga lebih menjanjikan. Tapi tidak Tapi berbahagia. saya stres. Enggak sama Tekan gitu. jiwa dan raga. Udah, itu cuma 3 bulan di situ. Terus aku cabut dapat di Radio Mandala. Di Mandala ya. Nah itu aku tuh bisa bebas apa ya? Aku pernah loh siaran tuh gara-gara buru-buru ya Zaki. Daster, tau gak sih? Kan orang nggak ngeliat kita ya. Nggak ngeliat, pokoknya suara kan. Jadi Iya. daster tuh aku kasih jaket, aku celanaan udah. Udah siaran. Yang Dan penting waktu itu aku siarannya ingat jalan. Pasti tiba-tiba siaran malam. mendadak ada siang. Oh siang. Pagi subuh gitu loh maksudnya Nah, subuh. siaran pertama ya. Terus aku ingat waktu itu mendadak ada talk show. Bayangin aku ketemu klien dengan penampilan buluk yang seperti itu gitu. Tapi kliennya nggak komplain kan? Kan Wah, beda sing. box siar ya. Beda box Beda. ya, beda dan Di program iya sih. Kalau aku lebih banyak siaran malam itu dari jam 7, kadang dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Kadang sampai jam 11 malam. Nah, itu pakainya ya udah pakai kaos, pakai kadang celana pendek padahal nggak boleh sih kata Iya, nggak ini boleh. apa namanya? Manajernya lah ya. Ya kecuali Dia kalau malam sih. Usahakan tetap pakai kaos walaupun kaos tapi berkerah kayak gitu. Terus tetap pakai celana takutnya pas ada tamu. Barangkali ada Tapi klien, kalau ada malam kan tamu. jarang ya. Ya, akhirnya pakai Jarang. celana pendek, bawa jaket, udah kan mau tidur. Bener Zan. Siarannya Makanya lagi malaman kan easy lebih ke easy listening, Oh, easy kan. listening, seperti Habis siaran anak muda kemudian dilanjutkan easy listening. tuh. Ya gitulah. Makanya Seru. tuh aku bersyukur ketika aku kan sering lihat announcer di news anchor di TV ya. Ada yang kan biasanya live yang pagi banget. Ibuku tuh pernah ngomong gini, Jam berapa? Mbak Eko lek dandan jam piro. Terus aku dalam hati, makanya aku tuh mah bersyukur jadi apa namanya penyiar radio, nggak perlu dandan Yang penting suaranya fit ya. yang penting suaranya fit, yang penting suaranya tuh maksimal, itulah. Nggak harus make up kan, looknya kan nggak masalah. Yang itu tadi suaranya harus prima, nggak boleh capek. Tapi selama pengalamanku siaran, kalau ada senior dulu kan siaran ada job di luar siaran misalnya kayak MC itu harus jaga suara. Jadi siaran dihemat, nggak pernah sampai kehabisan suara. Aku dulu sering kehabisan suara, sekarang udah nggak pernah lagi, nggak tahu Kalau kenapa. temanku itu memang suaranya mudah diingat gitu kan, ear catching gitu kan, kalau istilahnya gitu, serak-serak. Kalau orang dengerin pasti suaranya orang ini. Ya, Tapi gitu, kenapa? gampang habis. Oh. Jadi kalau misal habis nge-MC itu pasti pas siaran suaranya sudah tinggal separuh. Kalau dia mau nge-MC di luar juga nggak mau banyak ngomong, takut suaranya nanti habis pas perform kayak gitu. Kalau aku sih nggak pernah ya kayak gitu, ya Sama. tetap aja paling capek gitu. Capek itu jatuhnya aku marah-marah. Gampang marah. Suaranya kayak keras gitu kan. Nah makanya sekarang sejak jadi penyiar itu aku menjaga suara gitu Zaki. Jadi misalkan kemana-mana gitu ya ngurangin es. Tapi biasanya kan ada kan, Bener ya gitu. alah Enggak. kenapa sih kok nggak minum es gitu. Maksudnya sebisa mungkin kalau masih ada yang hangat Masih minum es. karena pernah siaran itu tiba-tiba serak sebentar gitu. Jadi sering ditegur. Oh gitu, nggak boleh Jarang ya. jarang humming, jarang motor boot mungkin. Pemanasan Sebelum siaran. ala-ala siaran ya, pemanasan. Terus kamu orang minumnya radio. ini, makanya ini paling gitu. Aku sih kayaknya selama ya sebentar sih pengalamannya, tapi nggak se-strict itu sih. Tetap minum es, tetap Oh ya? makan pedas dan sebagainya, tetap makan berminyak. Ya cuman ya itu aja, paling yang ganggu kalau lagi pilek, batuk, itu aja sih. Kan menyembunyikan kalau kita lagi pilek, kalau kita lagi batuk kan gak enak kalau mengudara. Jadi ya tersiksanya sebatas itu aja sih. Selebihnya oke. Selebihnya oke. Nanti mungkin barangkali kita di kesempatan selanjutnya bisa sharing soal kenapa sih Adlibs itu lebih mahal daripada loose spot. Itu kan Kita ngomong banyak iklan ya. banyak yang nggak Jenis-jenis tahu. iklan mungkin di radio ya yang banyak orang nggak tahu. Aku pengen sih Jenis 15 adlibs menit seperti aja apa. biar bisa di di IGTV karena ternyata Enggak, nanti dipotong aja. Dipotong. Diedit ya udah nggak usah masuk. Yang mana kayaknya semua perlu masuk deh. Jadi itu Iya, teman-teman kita udah beberapa kali record sih sebenarnya, cuman nggak ada yang tayang. Nggak ada yang tayang, ini bentar Belum, lagi masih ya. belum tayang. Lagi Ini tayang yang masih kita kita edit. semalam itu yang ngomongin pandemi soal job nge-MC di tengah pandemi itu kayak Bener. apa Oh iya, sih? ini job pertama setelah pandemi. Tuh. Bukan, pandemi sih belum selesai, maksudnya setelah era new normal. Review aja Januari awal tahun kita terakhir
ada job di acaranya Pak Zaki sih namanya sama. Dari LP Ma'arif ya. Dari LP Ma'arif, acaranya sukses. Terus kemudian ada tawaran-tawaran lagi, ada 2 ya, yang acara besar lumayan, tapi tertunda karena ada pandemi corona. Dan ini adalah job yang pertama di Yang era kami berdua ya, yang kami benar. Kalau Mei sudah ada beberapa sih, aku lihat di update statusnya. ada. Kalau ini bagiku yang pertama setelah pandemi corona, dan semoga ya new normal baik-baik aja ke depannya. Tahu nggak sih tadi itu seneng banget Nes, sebenarnya lihat pas di acara nikahan tadi kan ada pekerja seni yang lain sudah mulai ada, karena ada job ya, udah mulai mengalir, penyanyi-penyanyinya, pemain musik, terus penari tradisionalnya tadi, pengisi acara. Jadi kalau ada hajatan kayak gini tuh juga menghajati orang banyak gitu. Bener. Menghidupi orang banyak, seniman, terus pemain musik tradisional juga. Apalagi kuliner jelas. Kulinernya. Ibu-ibu yang ada di dapur tuh, kalau tadi Zaki tahu pas aku ke kamar mandi, ibu-ibu tuh apa namanya masak untuk Riuh untuk gitu ini ya? Riuh gini. Ada kegiatan lagi. Senang banget ada kegiatan lagi. Memang acara-acara pernikahan kayaknya di kampung-kampung itu sudah mulai, ya nggak di kampung-kampung aja sih, kayaknya di beberapa tempat sudah mulai aktif kembali, sudah mulai ada lagi, cuman itu tadi ada perbedaan-perbedaan, ada tulisan-tulisan peringatan yang jaga jarak, pintu keluarnya di sini, pintu masuknya di sini, jadi diatur sirkulasi tamu mungkin biar nggak bertabrakan, Iya, tetap biar jaga nggak jarak, kayak gitu. padet banget gitu. Kita tadi aja beberapa kali sih kena tegur ya, karena Bener, mungkin apalagi kayak tadi kita live ya, live di seperti baca komentar-komentarnya, ternyata ya akhirnya ya demi kebaikan lah, kita bener. kalau ada kesalahan juga harus diingatkan. Kalau apa namanya, kayaknya ini udah full banget, jadi harus Iya benar, tadi dilonggarin gitu. yang terakhir ownernya juga sempat ke aku sih tadi untuk tetap pakai masker, tetap jaga jarak, takutnya digerebek apa Iya, gimana. iya, iya. Ya merasakan sih apa yang ownernya mungkin dirasakan, takutnya Iyalah. seperti itu, tempatnya kan juga Kalau ditutup kan banyak juga orang-orang yang harus benar. dirumahkan dong berarti. Oke deh, itu tadi review pengalaman-pengalaman Betul. lucu. Sebenarnya sih masih banyak, cuman nanti kita Kapan-kapan bahas. pengalaman yang serem ya, Oh iya, paranormal experience. tempatku siaran dulu juga lumayan. Lumayan serem kan? Nah, apalagi di Mandala. Luar biasa. Natali salangnya yo. Mungkin kalau nggak pengalamanku ya pengalaman teman-teman nanti. Pengalaman yang lain. teman-teman. Kalau aku sih nggak ada. Pengalamannya teman-teman yang sering diliatin kayak gitu-gitu. Ya nanti kita cerita di lain kesempatan. Kapan dia job lagi sih Zaki ya? Ya semoga tetap mengalir ya. Kayaknya Kita kalau tuh kamu bikin- nggak job, aku nggak ada job deh. Ya nggak? Karena Ibu kita manajer, tuh- ibu manajer sekarang. Ibu manajer. Karena kalau kita bikin kayak gini tuh ketika ada job bareng aja teman-teman. Kalau Misalkan nggak briefing. ada job, kita janjian. Aduh, Selalu nggak gagal ketemu. semua. Tapi semoga tanggal 18 besok. Tanggal berapa sih? Tanggal Gelap. 14. 14. Walaupun nggak ada job, tapi dikumpul sama Mas Dani, Ya, tetap bisa sama ya. direkturnya Nukes. Siapa sih mau- direkturnya? Mas Dani, direktur Nukesnya Mas Dani. Kalau Nuopnya ada Mas Anang. Oh gitu, ya udah sekalian nanti kenalan ya. Siap. Oke. Padahal tadi orang juga kesini. Oh iya, nanti kita apa namanya ajak ngobrol juga Mas Dani. Oh iya kan Nukes studionya baru nih abis ini nih. Padahal dari kemarin aku pengen banget masuk ke situ. Pas masuk situ sekarang lagi dibongkar. Iya kan dibenerin, ada Iya, kamu bener. mau masuk tuh harus dibenerin. Oh benar. Tanggal berapa? 14 14 insya Allah sudah. launching sekalian, Beres ada talk show sama teman-teman yang lain nanti ya. Betul. Ada bocoran dikit boleh? Jangan ya. Merdeka bicara sih Oh, intinya. intinya mereka bicara ya, ada hubungannya sama 17-an. Betul. Sama hubungan dengan anak muda yang merdeka. Sama politik juga. Iya, Kira apa? ada beberapa politik sedikit ya, politik ala anak muda kayak gitu sih. Ya kita nanti jumpa di sana. Yang di sini selesai dulu ya. Ini lokasinya ada di Warung Kemarang. Iya, terima kasih banyak Warung Kemarang. Makanannya enak-enak. sumpah. Makanannya enak. Ini semakin berkembang bagus kayaknya, saungnya juga makin banyak. Di Pondok-pondok sana tuh tempat ada makan. pembangunan patung kayaknya, patung gandrung kayaknya. Kayak omproknya kayaknya itu. Oh. Pasti tak baca tadi. Iya, Di iya. sana iya. juga ada villa, ada kolam renang, mungkin bagi teman-teman yang mau kesini juga boleh Wedding di sini juga boleh. sih. Wedding sih recommended sih kalau di sini. Ya, include semuanya. Suasananya lebih ke etnik kayak gitu ya. Kalau mungkin yang di gedung udah biasa. Biasa. Kalau di sini lebih ke etnik dan pemandangan. Di depan kami nih, ini sawah. Bagus. bisa dibalik ya. Kalau Iya. kalau dibalik nanti
kita nggak kelihatan. Males ngedit lagi aku. Mau Ya clear. benar-benar. Males ngedit. Ya udah, kita udah capek suaranya, tapi Udah nggak pernah dari hilang. pagi. Udah dari pagi. Dari jam 4:30 kita udah Apa- melek apa- sebenarnya. Oh, udah melek. Iya benar udah melek iya. Oke, makasih teman-teman. Sampai jumpa lagi Makasih banyak. di podcast berikutnya. Bye.